Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya firman yang akan kami dengarkan akan jadi berkat besar bagi kami semua. Terima kasih Bapa, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita harus tetap bawa bangsa dan negara kita di dalam doa, ya. Berbagai topik doa yang terkait dengan keselamatan bangsa dan negara kita harus menjadi concern kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, prinsipnya begini, kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, doakan musuhmu, kata firman Tuhan. Yesus juga berkata demikian. Tetap berbuat baik sekalipun kita bisa saja disalah tanggapi dan diperlakukan orang tidak baik. Saudara-saudara, membalas hanya menjadikan kita sama setara dengan pelakunya. Nah, salib Kristus dihina orang dari sejak dulu. Tetapi justru di dalam salib Kristus itu sudah tertanam ajaran yang melebihi daripada apa yang diperlihatkan dunia saat ini. Pada salib itu simbol penggenapan dari pengorbanan, baik tuntutan perjanjian lama, yang menentukan juga sikap kita sampai ke masa depan. Itu salib Kristus. Dan pada salib itu, saudara-saudara, simbol pengampunan dosa terhadap manusia dan Allah menerima kita. Dan pada salib itu simbol tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan pada salib itu juga, saudara-saudara, simbol dari rahmat, kebaikan Tuhan, tentram, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan pada salib itu juga simbol dari kebodohan yang mengalahkan dunia ini. Artinya, saudara-saudara, Yesus mengajari kita untuk tidak memperkuat pertahanan diri kita, tetapi justru meningkatkan penyerahan diri kita kepada kehendak Allah. Dan pada salib itu simbol dari kemenangan Allah dan kekalahan iblis. Itulah kemenangan kasih, itulah pengampunan, kebaikan, kesabaran, kerelaan, dan mengalah demi kebaikan dan demi kepentingan yang lebih besar. Dan pada salib itu juga simbol betapa mengerikannya akibat-akibat daripada dosa. Dan betapa besar kasih Allah kepada umat manusia. Saudara-saudara, pada salib itu juga simbol dari bukan saya yang mengalahkan kamu, tetapi biarlah Allah yang mengalahkan kamu. Biarlah Dia saja yang menaklukkan kamu, bukan kita. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sebab, menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, pada salib itu juga, saudara-saudara, simbol dari kerendahan hati dan kehambaan. Orang membenci simbol ini, saudara-saudara, karena simbol ini terlalu dalam maknanya, sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Anda bisa meniadakan salib yang ada di gedung-gedung dan dada kita, orang-orang Kristen dan orang-orang percaya. Tetapi mengenai salib di dalam pikiran dan hati kita, tidak ada seorang pun yang dapat merampasnya. Nah, pada salib itu juga, saudara-saudara, simbol dari kasih karunia Allah dan hidup yang kekal. Dan itulah yang diberikannya kepada kita. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, saudara-saudara, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, tidak ada yang bisa mengalahkan apa yang telah dilakukan oleh Allah di kayu salib. Kristus mati bagi dosa-dosa kita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan semakin hari, saudara-saudara, kita makin menyadari bahwa sebenarnya hanya ada dua sumber dari penghalang bagi Injil. Yang pertama yaitu lawan yang sangat membenci Injil dan kebenaran tentang salib Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara, yaitu batu sandungan dari hidup kita, anak-anaknya.
Nah, coba kalau saudara cari sesuatu atau sumber yang lainnya, apa ada lagi? Nah, kiranya Tuhan akan menolong kita semua, jangan sampai garam kemudian menjadi tawar dan kehilangan asinnya. Pernah nggak bertanya di dalam hati kita, dalam pikiran kita, mengapa kadang-kadang kita menjalani sesuatu rasanya kok lebih berat ya dari yang seharusnya kita pikul? Nah, kalau memang kita salah dan harus memikul akibat-akibat atau konsekuensi dari kesalahan kita, ya sudah, apa boleh buat begitu ya. Tetapi kenapa kadang-kadang hukumannya kerasa lebih berat dan sangat berat, melebihi dari yang rasa-rasanya sih ya, lebih daripada yang seharusnya kita pikul. Nah, kalau tanggungan kesalahan itu sudah sampai membuat kita malu, sampai kita dikata-katai oleh orang, sampai kita dijadikan ilustrasi, kawan-kawan kita meninggalkan kita, dan jatuhnya itu terlalu dalam, dari orang yang mungkin hidup sangat berkelebihan, sampai kepada miskinnya yang luar biasa, sampai-sampai orang rela merampas milik anak atau menantu karena sudah tidak punya apa-apa lagi, saudara-saudara. Itulah kira-kira yang digambarkan di dalam kitab Ratapan. Nah, kitab ini, saudara-saudara, memakai kata pertama dari dari kata-kata di dalam ayat ini. Dalam ayat yang pertama, saudara-saudara, yaitu eikah, yang berarti how, in what manner, atau mungkin dalam bahasa kita, kok bisa begitu ya? Ini adalah salah satu kitab yang jarang sekali dikhotbahkan karena isinya barangkali, saudara-saudara, yaitu keluhan dari penulis, yang penulisnya diduga kuat adalah Nabi Yeremia. Karena ia menjadi saksi dari kehancuran Yerusalem dan Bait Suci. Dan ia menuliskan juga di dalam bagian-bagian lain kata-kata yang serupa, yaitu ratapan, ya, yang terkait dengan Yerusalem dan Bait Sulaiman. Dan kalau kita ikutin argumentasi para ahli, saudara-saudara, maka kita sepakat Yeremia lah penulisnya. Dan saudara-saudara, sekali lagi kitab ini memang kurang populer karena isinya tidak terlalu memberi penghiburan dan dorongan. Isinya lebih banyak seperti curhat tentang situasi yang mereka sedang hadapi. Ya, memang dosa telah menyebabkan mereka harus menjalani hukuman Allah. Dan untuk semua ini, saudara-saudara, rasanya seperti dibiarkan oleh Tuhan menghadapi kesusahan itu sendirian saja. Nah, kalau bisa, saudara-saudara, kita gambarkan isinya ini, yaitu curhat atas kerugian yang menimpa sebuah bangsa. Seperti seorang pengusaha yang diperlihatkan oleh Tuhan tentang kerusakan dan kehancuran dari perusahaan atau usaha yang telah dibangunnya puluhan tahun. Ya, bukan hanya kebangkrutan, saudara-saudara, tetapi barangkali masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu sangat luar biasa beratnya. Ya, dia digerogoti dari dalam dan salah manajemen yang parah. Dan orang-orang yang akhirnya pernah bekerja di perusahaan kita itu bikin susah kita. Ya, orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan kita malu untuk mengakui bahwa mereka telah bekerja di perusahaan kita. Nah, itulah saudara-saudara yang saudara jumpai beda di antara kitab Ayub dengan kitab Ratapan. Karena kalau kitab Ayub itu tidak tahu sebab keluhannya, tetapi kalau kitab Ratapan ini oleh karena mereka menghadapi kesulitan sendiri, ya, yang diakibatkan oleh karena kesalahan mereka. Dan mereka menghadapinya itu dalam porsi yang kata kitab Yesaya itu double, ya. Artinya, saudara-saudara, tantangan yang sangat berat yang mereka hadapi itu melebihi daripada apa yang rasa-rasanya harus mereka pikul. Seperti yang disebut oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang kedua, bunyinya begini. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Saudara juga waktu membaca tulisan-tulisan di dalam kitab Ratapan ini, saudara pasti mungkin berpikir, apa sih kira-kira maksud daripada penulis menceritakan semua keluhannya ini? Apa kaitannya dengan kita hari-hari ini? Apakah ia sedang sekedar komplain kepada Tuhan? Dan saudara-saudara hanya akan melihat ungkapan-ungkapan tentang bagaimana rasanya ditinggal oleh Tuhan, ya, dan bagaimana rasanya dicuekin oleh Tuhan, bagaimana rasanya
Tuhan menjadi lawan kita, yang biasanya dia menjadi pembela, tiba-tiba dia menjadi lawan kita. Di dalam Ratapan pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, memuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Dan saudara-saudara, di dalam kitab ini juga saudara-saudara bisa membayangkan apa sih rasanya menjalani konsekuensi dosa tanpa pesan kekuatan dari Tuhan yang bisa membantu untuk memberikan semangat. Dan apa sih rasanya dikhianati oleh para imam seperti yang disebutkan di dalam Ratapan 2 ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Saudara-saudara, para nabi dan para imam memberikan pesan-pesan yang menyesatkan bagi mereka. Nah, apa rasanya dibiarkan oleh Tuhan jatuh sangat dalam sehingga harga diri, rasa malu yang luar biasa, menjadi brutal karena kekurangan dan kemiskinan, ditinggal oleh teman, bahkan mungkin istilahnya pembantu kita dapat membeli barang milik kita, dan itu pasti akan memukul pikiran dan perasaan kita. Dan akhirnya kita mengeluh sama Tuhan, bahwa Tuhan ini tanggungannya terlalu berat untuk kami, dan itulah saudara-saudara yang diutarakan di dalam kitab Ratapan ini. Nah, kitab Ratapan ini saudara-saudara memang sangat unik ya. Kalau saudara-saudara teliti, maka saudara akan bisa membaca bahwa ayat-ayatnya disusun sedemikian rupa. Nah, sebelum saya akan sampaikan lebih lanjut, saya bacakan dulu dari Ratapan pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai 8 untuk menjadi dasar bagi firman Allah. Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak di dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Nah, saudara-saudara, 4 dari 5 pasal kitab ini ditulis dengan cara yang akrostik, yang artinya huruf pertama dari setiap ayatnya mengikuti abjad Ibrani, ya, Alef, Beth, dan seterusnya. Terutama pasal yang ke-1, pasal yang kedua, dan 4. Ya. Sedangkan pasal 3-nya berisi 66 ayat, yang setiap 3 ayatnya itu akan dimulai dengan urutan abjad Ibrani. Nah, saudara-saudara, kelihatannya untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan untuk mudah diingat, ya, kalau mereka mengingatnya, saudara-saudara, maka itu akan lebih mudah. Atau yang kedua, saudara-saudara, untuk mengingatkan dosa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yehuda, saudara-saudara, dari A sampai Z di dalam bahasa kita. Ya, saudara-saudara, bahwa mereka kejahatannya sudah begitu luar biasa sehingga memuakkan hati Tuhan, dan Tuhan harus menjalankan rencananya. Kitab Ratapan ini juga adalah kitab yang unik, saudara-saudara, bagi orang Kristen dan bagi orang Yahudi, yang berisi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Dan Allah mendorong para penulisnya untuk menuliskan semuanya itu agar menjadi pesan penting bagi kita yang membacanya. Ya, baik orang Kristen maupun orang-orang Yahudi. Nah, Allah tidak menjadi lemah, saudara-saudara, karena kejatuhan Israel dan kehancuran dari kerajaan Yehuda. Karena, saudara-saudara, kejatuhannya itu justru direncanakan untuk menghukum, saudara-saudara, menghukum ketidaksetiaan mereka, dan hukuman yang mereka terima, seperti saya katakan tadi, rasa-rasanya dirasakan oleh mereka melebihi dari dosa yang mereka lakukan. Dan kitab ini, saudara-saudara, dibacakan di hari-hari raya di mana orang Yahudi merayakan hari di mana Yerusalem dihancurkan.
Dan kitab ini menjadi respons nasional Yahudi kepada musibah yang menimpa bangsa mereka. Saudara-saudara, sering kita jumpai juga bahwa lagu-lagu seperti yang kita nyanyikan di gereja atau di rumah dalam persekutuan-persekutuan telah diciptakan sebagai suatu respons atas kejadian tertentu. Lagu rohani menampung pengalaman-pengalaman itu. Ada lagu-lagu yang dituliskan dengan isi ungkapan hati atas peristiwa, ya, pengalaman-pengalaman yang dalam, pengalaman duka, pengalaman sukacita. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi memiliki kitab ratapan, dan Yeremia sadar bahwa semua itu terjadi, saudara-saudara. Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, dan orang dibawa ke dalam pembuangan. Semua itu adalah akibat dosa dan kesalahan mereka sendiri. Yang seperti saya katakan, itulah beda di antara kitab Ayub dengan kitab ratapan ini. Nah, sederhananya saudara-saudara, pesan daripada kitab ratapan sebenarnya adalah tentang ketidaktaatan itu pasti menyebabkan kehancuran. Ketidaktaatan mereka mendatangkan kehancuran. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa kita harus bersedia untuk dikoreksi. Setiap anak-anak Tuhan harus hidup dalam kesediaan untuk dikoreksi. Dan selalu ada jalan untuk kembali. Nah, jalan setapak yang kita buat karena kesalahan akan selalu menyisakan jejak untuk kembali. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita. Nah, Allah adalah satu-satunya harapan bagi kita. Saudara-saudara, ketika Yesus berjalan mengunjungi berbagai kampung, desa, dan kota, selama pelayanannya di bumi ini, ia menunjukkan kegenapan dari kitab ini. Ketika kerinduan akan Allah, kerinduan Allah juga untuk memulihkan mereka, kerinduan Nabi Yeremia menjadi kerinduan Allah untuk segera memulihkan umatnya. Tetapi saudara-saudara, mereka harus menjalani hukuman itu untuk sementara waktu yang di dalam firman Tuhan telah dituliskan selama 70 tahun. Saudara-saudara, kerinduan Nabi Yeremia tentang pemulihan sebagaimana tertulis di dalam pasalnya yang ketiga, kalau saudara-saudara perhatikan ayat yang ke-21 sampai ke-26, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Saudara ingat ada lagu yang diciptakan dari sini juga ya. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan Tuhan dengan diam. Ya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara mengerti konteks ketika semua ini dituliskan, barulah semua ini menjadi penuh dengan arti. Nah, kalau dia dicopot dari konteksnya, jadi kurang berarti. Atau bunyinya menjadi biasa-biasa saja. Saudara-saudara, mereka sadar sebenarnya, Yeremia sadar bahwa mereka sedang dihukum oleh Tuhan karena dosa yang mereka lakukan itu memang tergolong luar biasa. Bahkan katanya, lebih daripada yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka sendiri merasakan bahwa hukumannya sangat berat seperti yang saya katakan tadi. Seperti menanggung 2 kali lipat akibat dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara, ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-31 sampai 33 berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena ia tidak dengan rela hati menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Nah, saudara lihat di sini tentang ungkapan kasih Allah terlepas daripada semua hukuman yang harus mereka jalani. Mereka harus menjalani semua itu. Dan saudara-saudara, ada harapan di dalam hati Nabi Yeremia. Semoga mereka tidak kehilangan iman untuk tetap percaya bahwa Allah pada satu kali akan memulihkan mereka menurut waktu dan ketetapan Tuhan. Perjuangan Nabi Yeremia, saudara-saudara, adalah bagaimana dia bisa meyakinkan orang pada waktu itu yang sedang berada di dalam pembuangan, yang menyaksikan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah, bahwa mereka harus melaluinya, mereka dapat melaluinya, mereka tidak perlu melawan apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka, dan mereka harus mulai bertahan di tempat yang diizinkan Tuhan di mana mereka itu ada. Saudara-saudara, mereka harus tetap membangun hubungan mereka dengan Tuhan, mempertahankan hubungan mereka dengan Tuhan, dan tetap berharap
bahwa Tuhan punya waktu kelepasan bagi mereka. Saudara-saudara, jadi kitab ratapan ini bukan berisi tentang janji kelepasan, tetapi saudara-saudara, apa yang harus mereka katakan kepada Tuhan di masa-masa pertobatan mereka. Ketika mereka sedang menjalani semua itu dengan hati bertobat. Sebab saudara-saudara, saudara tidak akan temukan respons langsung Allah. Saudara tidak akan jumpai itu di dalam kitab ini. Ya, sepertinya Allah itu diam. Dan Nabi Yeremia hanya menuliskan seolah-olah sisa-sisa dari perbuatan Allah yang dulu itu kemudian dituliskannya sebagai tanggapan seolah-olah Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Tapi sesungguhnya saudara tidak akan mendapatkan tanggapan langsung dari Allah. Dan firman Allah di dalam kitab ratapan ini dituliskan saudara-saudara supaya orang bisa dan orang mengerti beda di antara musibah biasa dengan musibah yang Tuhan pakai sebagai alat untuk mendisiplin orang. Saudara-saudara, jikalau musibah itu telah diperingatkan melalui para nabi, jikalau oleh karena dosa yang diperingatkan oleh para nabi, yang mereka terus lakukan dalam mereka melawan firman Allah, saudara-saudara, seperti kata Amos pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Allah pasti memberitahukan kepada para hambanya, Allah pasti mengingatkan. Dan saudara-saudara, pasti ada pesan Allah yang disampaikan, tetapi sayang kalau orang kemudian terus-menerus melawannya. Dan saudara-saudara, juga kita harus bisa membedakan jikalau sesuatu berskala nasional ataupun global. Walaupun kadang-kadang Allah memakai peristiwa khusus atas seseorang, tetapi biasanya kalau ia ingin menyelamatkan suatu kelompok orang atau bangsa, maka ia pasti memakai peristiwa yang berskala besar. Saudara-saudara, jikalau sesuatu yang kejadiannya biasanya terjadi diizinkan oleh Tuhan pada tingkat tertentu, maka kali ini sampai kepada tingkat yang paling buruk untuk mendatangkan efek jerak, yaitu pertobatan. Ini yang disebut di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-7, saudara-saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua dipakai saudara-saudara untuk memurnikan kita. Atau saudara-saudara, pertobatan akan menyediakan jalan keluar yang terjadi di luar dugaan, tetapi selalu dimulai dengan pertobatan. Saudara-saudara, akhirnya apa yang orang harus pelajari dari semua ini? Orang harus mengerti di mana letak kesalahannya. Saudara-saudara, di mana letak kesalahan kita? Supaya apa? Supaya pertobatan kita itu menjadi sungguh-sungguh. Nah, itulah yang dituliskan di dalam ratapan pasal yang ke-1 ayat 8-9. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Allah. Dan Yeremia mengerti betul di batas atau batas mana yang mereka sedang jalani. Orang harus mengerti luasnya akibat kesalahan, akibat selalu melawan firman Tuhan, supaya kita mengerti bahwa selalu ada harga yang harus dibayar untuk perlawanan yang terus-menerus kepada firman Tuhan. Itulah juga saudara-saudara yang tertulis di dalam ratapan pasal yang kedua ayatnya yang kedua. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub, yang menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Perkataan-perkataan yang sangat keras. Dan ratapan pasal yang kedua ayat yang ke-20 berkata, lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini. Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Saudara lihat kata-kata yang luar biasa yang sangat keras. Karena Tuhan ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Dan saudara-saudara, orang harus mengerti
bahwa jika Tuhan berdiam diri, mungkin itu saatnya untuk menjalani segala sesuatu apa adanya sambil memelihara iman, karena masa disiplin Allah mungkin sedang dijalani. Kalau di dalam hidup kita, saudara-saudara mengalami hal-hal semua yang saya katakan tadi, barangkali saudara-saudara kita diajari Tuhan untuk mengerti beda di antara musibah biasa dengan musibah yang dipakai Tuhan sebagai alat disiplin. Dan saudara-saudara barangkali juga Tuhan sedang mengajari kita untuk mengerti di mana sih letak kesalahan kita, supaya apa saudara-saudara? Supaya pertobatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh. Dan Tuhan barangkali mengajari kita saudara-saudara tentang luasnya akibat dari kesalahan kita, atau akibat dari perlawanan terus-menerus kepada firman Tuhan, supaya kita mengerti akan ada harga yang harus dibayar untuk perlawanan yang terus-menerus kepada kebenaran. Dan saudara-saudara, orang harus mengerti bahwa jika Tuhan berdiam diri, mungkin itu saatnya untuk menjalani apa adanya sambil memelihara iman, karena masa disiplin Allah barangkali sedang kita jalani. Saudara-saudara, saya berdoa agar kita semua bisa mendapatkan pesan dari firman Allah melalui kitab Peratapan, walaupun mungkin sangat jarang saudara mendengarkan khotbah dari kitab Peratapan. Tetapi kitab Peratapan selalu mendapatkan konteksnya. Ketika konteksnya saudara-saudara diletakkan sedemikian rupa, maka seluruh pesan-pesan Allah itu menjadi begitu bermakna dan penuh dengan arti. Dan saya berdoa agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan menjalani hari-hari di depan kita ini dan memakai pesan-pesan Allah, saudara-saudara, supaya hidup saudara dan saya akan tetap on track, berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, berjalan sesuai dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dan bukan hanya bertahan, saudara-saudara, tetapi juga menjadi orang-orang yang memuliakan Allah di tengah-tengah situasi itu. Dan itulah yang selalu saya katakan ketika Tuhan berkata, firman Allah berkata, doakanlah untuk kesejahteraan di kota di mana kamu ditempatkan dan diutus oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam setiap pengalaman kehidupan kita, apakah itu masa pandemi atau tidak, saya berdoa agar kita semua akan berdoa supaya Tuhan akan tetap memberkati umatnya di tengah-tengah situasi yang ada. Tetap menuntun kita setiap saat, tetap menuntun gerejanya untuk melakukan sesuatu, untuk mengubah diri dan menjalankan rencana Tuhan. Saudara-saudara, jikalau sesuatu terjadi di dalam skala besar, renungkan baik-baik. Apakah itu sekedar musibah biasa, ataukah barangkali Tuhan memiliki pesan tertentu bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita serahkan waktu penting ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan dari firman Tuhan. Kami berdoa supaya pesan Allah dari kitab Peratapan yang mungkin jarang sekali dikhotbahkan, menjadi pesan penting bagi kami semua. Tuhan, jangan sampai pada masa-masa keterbatasan seperti ini, kami tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Kami tidak bisa mendengarkan pesan Tuhan. Kami berdoa supaya hati kami semua, Tuhan Yesus, akan terbuka di hadapan-Mu dan sensitif terhadap rancangan dan rencana Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, sementara kita tundukkan kepala kita mendengarkan firman Allah, berapa banyak di antara kita pada hari ini yang barangkali berkata, ya firman Tuhan sudah berbicara kepada saya, dan melalui pesan-pesan Tuhan ini saya semakin mengerti bahwa saya harus bisa membedakan di antara didikan Tuhan dan sebuah peristiwa musibah biasa. Haleluya, haleluya. Kalau saudara-saudara, keadaan saudara seperti apa yang saya katakan tadi, ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, pada hari ini saya telah mendengarkan firman Allah yang membuka hati pikiran saya. Saya berdoa ya Tuhan, supaya Engkau menuntun hati saya, mengerti rancangan dan kehendak Tuhan. Dari semua peristiwa yang harus saya lalui dan saya jalani, saya memperoleh hikmat Tuhan. Saya memperoleh didikan Tuhan. Saya memperoleh pesan Tuhan.
Tuntunlah saya di dalam pertobatan. Tuntunlah saya di dalam perbaikan hidup. Supaya semua yang terjadi ini mendatangkan manfaat bagi hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan hati saya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami menyerahkan semua anak-anak-Mu yang di dalam tantangan-tantangan yang berat, supaya Engkau yang tuntun hati pikiran kami Tuhan, untuk memahami sesuai dengan hikmat yang Kau berikan melalui kitab peratapan ini. Bapa di surga, terima kasih. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang merasa sedang memikul sesuatu yang sangat berat, kiranya Tuhan hati mereka dihiburkan oleh firman Allah, yang berkata bahwa waktu kelepasan itu selalu ada. Dan tidak untuk selama-lamanya Tuhan itu membiarkan kami anak-anak Tuhan tertindas. Akan ada waktu kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau sumber kelepasan kami. Apa yang kami jalani ya Tuhan, Engkaulah yang memberi kekuatan kepada kami sehingga kami bisa lewati semua ini dengan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.